Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan yang Tuhan berikan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan sebagian dari isi kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami telah siap mendengarkannya. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis dalam Kitab Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28. Beginilah bunyi firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Yang menjadi tema dari Nats Alkitab pada hari ini yaitu tentang pengharapan anak-anak Allah. Nah, di sini saya mengambil sebuah gambaran atau sebuah ilustrasi dari perjalanan hidup seorang anak muda Kristen bernama Raditya Oloan. Mungkin gak sedikit dari kita yang mengenal bahkan tahu tentang kisah atau perjalanan hidup seorang Kak Raditya Oloan ini sebelum ia menjadi seorang pendeta, seorang motivator bagi anak-anak muda, terkhususnya anak-anak muda Kristen. Banyak dari kita di tempat ini mungkin sudah tahu atau mungkin bahkan ada yang belum mengenal ya saudara. Kak Raditya Oloan ini adalah sosok yang sangat menginspirasi, bahkan mengubah banyak-banyak jiwa, mengubah banyak orang. Banyak orang-orang di luar sana yang terberkati oleh apa yang telah disampaikan oleh Kak Raditya Oloan, baik itu dari sosial media, mungkin melalui Instagram, Twitter, Telegram, dan lain sebagainya, maupun dengan acara-acara, misalkan acara-acara KKR, terkhususnya bagi anak-anak muda Kristen. Di sini saya akan bercerita sedikit tentang kisah kehidupan Kak Raditya Oloan sebelum ia menjadi seorang motivator bagi anak-anak muda Kristen. Sebelum Kak Raditya Oloan menjadi seorang pendeta, dulunya ia adalah seorang anak muda Kristen yang hidupnya sangat hancur, di mana dia adalah seorang pecandu narkoba, bahkan bandar narkoba, melakukan seksualitas bebas, minum minuman keras, hidup di dalam kegelapan, jauh dari Tuhan, bahkan tidak mengenal Tuhan. Akan tetapi Tuhan pakai dia, Tuhan menjadikan itu sebagai alatnya untuk membentuk Kak Raditya Oloan menjadi seorang hamba yang bisa dipakai oleh Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mungkin banyak dari kita di tempat ini yang mungkin mengalami hal yang sama dengan yang dialami oleh Kak Raditya Oloan sebelum dia menjadi pendeta. Jika ada dari kita yang masih hidup di dalam kegelapan, buat anak-anak muda yang mungkin pada saat ini masih berpacaran, sering melakukan seks bebas, atau minum-minuman keras, pecandu narkoba, mari saudara, kita tinggalkan. Selagi kita masih memiliki keinginan untuk datang kepada Tuhan, kita berharga bagi Tuhan. Saya pernah mendengar kata-kata motivasi yang pernah disampaikan oleh hamba Tuhan Raditya Oloan sewaktu ia berkhotbah, yaitu tentang jangan pernah kasih titik jika Tuhan masih mau kasih koma. Seringkali kita mau kasih titik sama hidup orang, tapi Tuhan mau kasih koma. Jadi yang bikin orang mati itu bukan Tuhan, tapi kita yang gak mau menerima apa adanya. Jadi saudara-saudaraku, jika ada di tempat ini yang mungkin sudah merasa semakin jauh dari Tuhan, sudah memberi jarak antara kamu dengan Tuhan, mari kembali kepada Tuhan. Tinggalkan semua hal-hal yang tidak baik, tinggalkan semua hal-hal yang menajiskan dirimu selama ini. Mintalah pengampunan kepada Tuhan, karena Tuhan itu Maha Pengasih. Tuhan menunggu kehadiran saudara untuk kembali kepada Tuhan. Jadi saudara, di sini saya mau mengingatkan
bahwa di saat kita mengalami kasih Tuhan, di saat Tuhan bekerja dalam hidup kita, kita yang tadinya tidak berharga sama sekali bisa menemukan nilai hidup kita di dalam Tuhan. Ada amin, saudara? Percayalah, saudara, sekalipun kita dipandang hina oleh dunia, kita tetap berharga dan sangat berharga bagi Tuhan. Tuhan masih mau melakukan hal-hal luar biasa dalam hidup kamu, dalam hidup kita. Karena Tuhan mengasihi kamu, Tuhan mengasihi kita, dan telah melihat bahwa ada harapan, ada masa depan yang cerah di hadapan kita. Ada masa depan yang cerah, masa depan yang indah menanti dan menunggu kita. So, pastikan kamu gak kasih titik di saat Tuhan mau kasih koma. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami telah selesai mendengarkan sebagian dari isi firman-Mu. Biarlah Tuhan firman-Mu dapat berakar dan bertumbuh dalam kehidupan kami. Biarlah firman-Mu Tuhan dapat menjadi rema dalam kehidupan kami. Jadikan kami Tuhan bukan hanya pendengar saja, melainkan pelaku-pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.